Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Jumpa lagi dengan saya Ali Rohmat, petani pisang ofisial. Masih jendol, belum kempes ya, 2 hari. Lumayan, sudah agak kempes. Oke. Di sini kami akan eksperimen, dulur. Eksperimen yang kita temukan dari sahabat kita, yaitu HO2, termasuk desinfektan Bisatarium ya. Mungkin karena itu berhimpitan dengan pisang tidak terawat juga, gandeng. Kita akan eksperimen dan nanti hasilnya seperti apa kita akan tunjukkan hasilnya part 2. Jadi ini takarannya 3 mili untuk 10 liter itu 5 mili. Jadi ini sudah kita campur dengan air tadi. Bentuknya cair juga ada kandungannya air, tapi kita tambah dengan air. Kita akan coba kocorkan ke kebun pisang, nanti bisa bagaimana untuk ke 4 atau 5 hari kemudian ya. Karena di tempat teman saya itu melakukan seperti ini, hasilnya juga sangat bagus. Perkembangannya langsung segar dan keluar daun yang sangat segar. Jadi kita akan lakukan. Ayo kita lihat bersama-sama seperti apa kita untuk eksperimen cairan HO2 ini kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kita akan langsung siramkan ke satu pohon ini. Itu sebelah utara bisa dilihat ya. Itu bukan Cavendish, pisang porem atau cucuk manuk itu. Langsung muruh dulu, jadi keluar kayak semacam untuk gitu. Nah, kita siram separuh setengah dan besok paginya kita tambah lagi setengah. Jadi hasilnya 1 minggu bisa kita lihat, nanti kita videokan juga seperti apa hasilnya. Kalau memang ini sangat efektif, ini sangat mudah untuk dicari di toko kimia, itu banyak banget ya nyarinya. Oke, seperti itu. Kebetulan ini dapat dari teman saya dulu ya. Nah, itu tadi salah satu contoh kita mengobati anakan pisang yang notabene kena gejala Fusarium ya. Jadi kita kasih obat, namanya itu dapat dari teman, eksperimen kalau memang itu, dan itu sudah terbukti, teman saya sudah pernah pakai, namanya H2O2. Diingat-ingat dulu, H2O2 itu sudah ada kandungannya airnya juga. Untuk kimianya berapa persen ya, 0,3 kalau nggak salah. Intinya kalau satu botol gelas aqua, satu botol 1,5 liter itu ya, itu kita nyampurnya dengan setengah gelas aqua kecil itu. Nah, itu separuh kita campurkan dengan air 1,5 liter. Kita kocok, kita siramkan, kita tuangkan ke area bonggol maupun batang yang bawah itu sekeliling. Nah, nanti kita update perkembangannya sekitar 2 minggu. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nanti kita update bersama-sama ya untuk perkembangannya. Sebenarnya untuk alternatif pengobatan Fusarium itu sebenarnya metode-metode yang sederhana dan sangat simpel dan murah. Itu banyak banget dulu. Cuma kadang itu
belum paham. Ini kan karena kita eksperimen nyoba baru. Kalau banyak alternatif kan enak nanti. Misalnya satu toko nggak dapet, kita pakai alternatif yang lain. Itu kan sebenarnya memudahkan kita mencari alternatifnya aja. Kalau mau dengan seperti yang pernah saya buat video juga, kita metode dengan pakai sabun ya. Sabun colek asalkan memang belum itu kondisi belum parah, masih gejala. Karena di kanan kiri kita pohon yang kurang sehat ya, seperti itu yang pernah kita sampaikan, itu masih bisa teratasi dulu. Pakai sabun colek kita aduk-aduk dengan air 1 ember, kemudian kita tuangkan sekelilingnya dengan anak-anakan sebelahnya kanan kiri, harus kita tuangi semua itu 1 ember. Dan kemudian setelah itu kita belikan garam grosok. Itu kalau saya taburi garam grosok, karena ini sudah berkali-kali yang di lahan yang abal-abal yang kanan kiri Ruimbun itu ya, itu dulu ya 2 tahun yang lalu kita sering obati, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak ada yang kena layu fusarium. Bahkan sampingnya pun kita tanami juga lebih subur. Itu kalau memang kondisi belum fatal ya, kondisi masih gejala. Kalau memang itu posisinya sudah sangat fatal dan kuningnya sudah istilahnya 90%, saran saya itu mending didongkel. Karena apa? Nanti itu sudah sulit tertolongnya kalau sudah fatal gitu. Nah, setelah didongkel, nanti dibelikan gas minyak tanah ataupun solar. Dongkelannya, batangnya itu harus kita siram dengan minyak tanah. Bekasnya dongkelannya kita siram minyak tanah. Kemudian bonggolnya kita buang yang jauh-jauh, baru kita bakar bakterinya. Bekasnya lubang ya seperti itu. Setelah kita dongkel, kita tuangi minyak tanah, kita bakar sekalian akar-akarnya, bakteri-bakteri yang tersisa di dalamnya biar terbakar semuanya. Intinya seperti itu. Insya Allah ini akan aman, karena saya juga pernah bekasnya lubang itu sampai sekarang tambah pisangnya wow. Jadi bekasnya itu kita bakar, bekas lubangnya itu. Jadi ya kalau nggak ada nih cari kelarasnya aja, nggak masalah. Intinya tetap kita bakar setelah kita siram pakai gas. Dan satu lagi, senjata yang lebih rawan, sudah banyak yang sering tutorial dari YouTube teman-teman itu mengenai tentang senjata kita yang itu yang sering teledor ya. Namanya manusia memang sering lupa ya. Wong urip itu kanggonane lali lan luput, itu memang sunatullah. Tapi tetap kita harus sering mengingatkan senjata pamungkas kita setelah dipakai untuk memotong-motong anakan pisang yang terjangkit fusarium, itu harus kita cuci pakai sabun, harus kita bilas. Sudah banyak di youtuber master gedang itu yang memberi saran tentang begitu hati-hatinya senjata kita. Kalau kadang ada orang yang mau beli pisang aja harus pakai senjata kita sendiri, tidak boleh pakai senjatanya pembelinya. Sampai segitunya itu karena kehati-hatiannya. Memang betul, karena rawan banget ya seperti itu. Kita harus ekstra hati-hati. Satu lagi, setelah bisa dengan metode sabun colek ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada lagi dengan Wipol. Insya Allah bisa Wipol membunuh bakteri, baksil-baksil yang ada di bonggol akar itu akan mati. Kalau belum parah bisa juga. Jadi banyak sih alternatif. Tapi memang kadang yang awam pemula itu memang belum paham. Kadang bingung tak kasih apa gitu. Memang seperti itu. Jadi ya kita intinya seperti saran dari Bapak Dokter ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu memang betul. Jadi kalau bisa itu kita antisipasi kesehatannya, termasuk sering dilakukan penyemprotan insek dan pupuk daun, lebih steril pohonnya. Terus
gulmanya sering dibersihkan, tetap kita jaga. Insya Allah kalau semua terjaga hati-hatinya, itu akan menjadi aman. Itu namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam petani dari saya, Ali Rahman, petani pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.